Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 1 indahnya kebersamaan kelas 4 subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pembelajaran 4. Indonesia juga kaya akan keragaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, di sini ada tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino atau Bumi. Pada zaman dahulu kuno, sebelum berpisah penghuni Boting Langi ini sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalin hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam. Nah, melambangkan siklus hidup manusia, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah, kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, kita akan belajar mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Nah, di sini ada gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang ada dalam bacaan atau paragraf tersebut. Yang kedua itu adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Nah, di sini ada paragraf 1 dari cerita di atas tadi. Yang pertama itu adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua itu adalah tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, dari dua kalimat di atas tadi yang sudah dibacakan, ada yang di atas tadi adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu adalah namanya gagasan pokok. Nah, yang kedua itu adalah kalimat yang kedua, tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Itu adalah namanya gagasan pendukung. Nah, selanjutnya itu adalah paragraf kedua. Ada dua kalimat di sini. Yang pertama itu adalah kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Itu adalah namanya gagasan pokok. Dan yang kedua itu adalah kalimat yang kedua, konon sebelum berpisah penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalin hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Itu adalah gagasan pendukung. Selanjutnya adalah seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota berbeda. Di sekolah, kita mempunyai teman yang berbeda. Di masyarakat juga kita mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kita atau kamu perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan.
Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Yang pertama itu adalah maknanya untuk menjawab, mari kita lakukan kegiatan tersebut. Nah, ambil sebuah sapu lidi, lalu cabut sebatang lidi tersebut. Yang kedua, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Nah, bandingkan hasilnya. Pasti kalau kita bersatu, contohnya juga, sapu lidi kalau hanya satu, pasti susah kita untuk menyapu sampahnya. Lalu, kalau kita ikat dengan jadikan satu, kita akan lebih mudah untuk menyapu sampah tersebut, akan mudah terkumpul sampahnya. Itu adalah contoh dari persatuan dan kesatuan. Lalu, pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Nah, lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri dari beberapa puluh atau ratusan lidi. Untuk diikat cukup erat menjadi satu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan menyapu lidi, dalam satu ikatan atau tercipta kekuatan yang besar, jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, dengan demikian persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Untuk menjawab, mari kita lakukan berikut. Dari pembacaan atau cerita di atas tadi, kita akan menyimpulkan. Kesimpulannya yang pertama itu adalah dari sapu lidi tersebut tadi. Yang pertama, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Nah, yang kedua itu adalah bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Saya akan menjelaskan dulu sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu adalah hidup rukun dengan semua orang. Itu adalah sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua itu adalah saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, dan pendapat. Nah, kita hidup saling menghargai. Nah, yang ketiga itu adalah saling tolong-menolong jika orang lain sedang minta bantuan kepada kita. Nah, yang selanjutnya itu memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Contohnya, kalau agama Islam, kalau mereka sholat, kita memberikan mereka peluang untuk beribadah terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya itu adalah sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu adalah mengejek orang lain. Yang kedua itu tidak menghargai. Contohnya, kalau teman memberikan pendapat, kita tidak menghargai pendapat mereka. Itu contohnya tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang selanjutnya itu adalah bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri. Dan yang terakhir adalah menjelek-jelekan suku dan agama orang lain. Nah, itu adalah sikap tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, terima kasih dari penjelasan dari saya dari pembelajaran tematik tema 1 Indahnya Kebersamaan kelas 4 subtema 1 Keragaman Budaya Bangsaku pembelajaran 4. Sekian dari saya, terima kasih.